Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, students, good morning. Alright, today I would like to give you the material about grammar review in page 11. Okay, we are going to discuss about grammar review. Jadi kita akan bahas tentang grammar review, tentang beberapa hal yang perlu juga kita ketahui sebagai dasar untuk menunjang kemampuan kita untuk bercakap-cakap, untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Alright. Pertama, Bapak akan bacakan dulu tentang pronouns. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Pronoun is a word that take the place of a noun such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Nah, jadi di dalam perkenalan diri itu ada, dan juga di dalam aktivitas komunikasi itu pronoun ini sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Nah, itu bisa seperti I, you, me, it, they, we, she, him, us. Ini kata ganti. Sekarang kita ambil contoh. Read the following sentences. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Sekarang kita lihat penjelasannya. The word Alia is repeated too often. Nah, di sini katanya kata Alia ini diulangi terus, sering diulangi, and that make the sentences not interesting. Nah, pengulang kata Alia ini membuat kalimat itu tidak menarik. Nah, jadi apa? To make the sentences better, we can replace Alia with pronouns. Jadi kata Alianya ini supaya kalimatnya lebih bagus bisa kita ganti dengan pronouns. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini ada yang bercetak tebal. Alia wants to have many pen pals because she. Nah, jadi di sini she ini kembali ke Alia. Jadi tidak perlu kita menyebutkan Alia terus. Jadi she di sini kata ganti orang ketiga. Nah, because she atau Alia like making friend. Her pen, her-nya ini pun kembali ke Alia. Apa artinya her pen pals? Artinya teman penanya Alia ini come from many part of the world. Artinya temannya Alia ini berasal dari belahan dunia. Contohnya Caroline introduces her to Hannah. Caroline ini memperkenalkan si Alia ini. Her-nya ini kembali lagi ke Alia. To Hannah. Nah, jadi di sini jadinya supaya kalimatnya itu lebih bagus, maka kata Alia ini diganti ke kata ganti orang ketiga. Di sini menggunakan she, di sini menggunakan her. Lanjut. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah like her a lot. Hannah like her. Her ini artinya kembali ke sini Alia a lot. Sekarang let's see to the table here. Dalam kotak-kotak ini ada penjelasannya. Sekarang kita baca. There are several types of pronoun. Jadi pronoun ini terbagi dari beberapa tipe. 1. Subjective, objective, possessive, adjectives, and possessive pronouns.
Oke, read the following table and the following explanation. Nah, kita sudah membahas kemarin tentang subjektif. Ya loh, subjektif itu terbagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini harus di luar kepala. Untuk lebih mudahnya kemarin Bapak sudah mengolah singkatannya menjadi Ayu Dewi. Nah, kalau di sini kan acak Ayu he she we they. Kemarin Bapak sudah bilang Ayu Dewi he she it. Tapi untuk ini kita ikutin tulisan yang ada di tabel ini saja dulu. Sekarang kalau kita melihat subjektif ini tertulis bahwasanya ada you, ada he, ada she, ada we, ada they, ada it. Kalau subjektif ini biasanya diletakkan di depan. Artinya kayak apa? Kalau di depan, misalkan I eat chicken in the morning. Nah, saya makan ayam di pagi hari. Nah, ini status I, you, he, she, we, they, it ini statusnya sebagai subjek. Nah, kalau di sini sebutkan sebagai subjektif. Nah, atau bisa juga kita bilang sebagai pelaku. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang objektif. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada juga dalam kalimat itu kan kalimat itu terbagi dari beberapa tipe. Satu ada subjek, satu ada kata kerja, satu ada kata keterangan, dan bisa juga objek. Dalam bahasa Inggris pun ada juga, maka ini disebut objektif. Nah, apa objektifnya? Pembagiannya, kalau I, berarti kalau objektif ini biasanya itu letaknya di belakang kalimat. Misalkan kayak contohnya di belakang kalimat, Alia memukul aku. Nah, akunya kan menjadi di belakang. Maka dalam bahasa Inggris tidak bisa kita taruh subjektif ini di belakang, tapi menggunakan tipe yang objektif. Apa aja? I itu me, you sama dengan you, he ini untuk laki-laki, dia laki-laki. Berarti kalau dalam kalimat kita mau meletakkan dia laki-laki dan statusnya sebagai objek, maka menggunakan him. Kalau she itu her, kalau we itu us, kalau they itu them, kalau it itu it. Itu contohnya seperti apa? Contohnya, kami makan bersamanya, nya. Nah, sekarang nya itu anggap aja nya itu laki-laki lah. Jadi kami, we, it dengan nya itu anggap aja si Ahmad. Sekarang berarti apa yang perlu ditulis di akhir kalimatnya? Nah, berarti we eat chicken with him. Nya itu pakai him. Kalau nya itu perempuan, berarti we eat with her. Kalau kami bermain bersama mereka, we eat with them. Nah, bukan we eat with they, tapi we eat with them, bersama mereka. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya kita membahas tentang possessive adjective. Apa artinya possessive adjective ini? Ini artinya kata sifat yang memiliki arti kepemilikan. Nah, ini berkaitan juga dengan subjektif karena dia mengikuti mempunyai makna kepemilikan aku, kepemilikan kamu, miliknya perempuan, milik kami, milik mereka, dan miliknya benda. Dan ini biasanya diletakkan di depan. Contohnya seperti apa? Misalkan pulpenku. Nah, tidak bisa kita katakan sebagai pen I, pen me. Nah, pulpenku tidak bisa, tapi kita letakkan ininya dulu di depan. My pen, artinya pulpen ku. Your pen, pulpen
mu. His pen, pulpennya laki-laki. Her pen, pulpennya perempuan. Our pen, pulpen kami. Pulpen mereka, their pen. Nah, seperti itu cara menggunakan my, your. Ini namanya possessive adjective. Nah, artinya bentuk kepemilikan yang bersifat yang mempunyai kategori sebagai sifat, artinya diletakkan di depan kata ininya. Sekarang possessive pronoun. Possessive pronoun ini langsung artinya milikku, milikmu. Nah, tidak perlu tambahan-tambahan kayak kalau di depan ini kan kita perlu ada kata bendanya nih. My pen. Kalau ini tidak perlu, artinya bendanya kita sudah tahu, tinggal kita bilang this is mine, artinya ini adalah milikku, ini milikku. This is yours, ini milikmu. This is his. Nah, berarti sama aja his dengan dalam possessive adjective dengan possessive pronoun ini sama aja, nah penggunaannya his, his. Nah, bedanya kalau di her, kalau di possessive adjective ini tidak ada s, kalau possessive pronoun ini ada s-nya. Hers, this is hers, artinya ini miliknya, nya kembali ke perempuan. Ini milik kami, this is ours. This pen is ours, pulpen ini milik kami. Milik mereka kayak apa? This pen is theirs, pulpen ini milik mereka. Nah, itu penjelasan tentang possessive pronoun. Jadi Ananda sekalian, kalau kita sudah terbiasa menggunakan kata ini, kita tidak perlu lagi ingat dengan istilah-istilah ini. Memang perlu juga mengingat istilah ini supaya jadi pengetahuan. Tapi ketika sudah hafal maknanya dan cara dan banyak praktek dalam penggunaan sehari-hari, maka ini sudah di luar kepala nantinya. Hanya terbentuk pengetahuan bahwasanya kalau letaknya di depan to I, kalau sebagai objek to me, kalau kepemilikan dan ada bendanya itu pakai my pen, my chair, my book, my class, my friend. Kalau mau menggunakan mine, cukup dengan mine saja. My friend is mine. This friend is mine. Teman ini adalah milikku. Seperti itulah. Sekarang kita lihat penjelasannya. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang dirasa tidak paham dalam penggunaan ini bisa kita diskusikan di kelas. Okay, we discuss later in the class. Alright, now I will explain the point 1. Subjective pronoun are the subjects of a sentence. Nah, di sini sebutkannya ajarnya subjective pronoun ini adalah subjek dari sebuah kalimat. Ayu Dewi, he, she, it. Nah, lihat contohnya. Read the following sentences. Baca kalimat-kalimat berikut ini. Pay attention to the underlined word as example of subjective pronouns. Nah, kita lihat yang bergaris bawah. Nah, kalau seberataan ini letaknya di awal kalimat. Bisa mungkin jadi dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Nah, artinya kalau ini terletak, kalau setelah titik itu biasanya ada subjektif ini. Artinya saya. Contoh A, I have 3 dogs. Artinya aku mempunyai 3 anjing. You like to have many pen pals. Kamu suka mempunyai banyak teman. He studies in an elementary school. Dia belajar di sekolah dasar. She will get married. Dia akan menikah. We love Indonesia. Kami cinta Indonesia. They need attention. Mereka perlu perhatian. It bark when it is happy. Itu jadinya anjing. Ini kembali rasanya ke anjing. Bark ini kita lihat dari artinya. Itu anggap aja ini barks, ini menggonggong. Anjing itu jadinya menggonggong ketika anjing itu senang. Jadi biasanya subjek ini kan
Oke, anggapnya sekarang sudah kita paham subjek. Pokoknya setiap subjek itu letaknya di awal kalimat. Sekarang objective pronoun. Untuk melanjutkan, mungkin maybe my explanation is just till here. Okay, sampai di sini saja untuk video pembelajaran ini. Nanti selanjutnya untuk poin 2 I will explain later in the next video. Okay, alright. If you have question, you can ask later in the class. We will discuss it together. Okay. Okay. I hope you will understand, and also you have to memorize it, understand it, and try to practice it a lot. Okay. Okay. Maybe that's all. Thank you for your attention. I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.